Shalom, saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu yang disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan lanjutkan ayat firman dari Matius 5 ayat 13-16. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang garam, kita ini adalah garam dunia yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita jadi garam, karena memang gereja adalah garam, gitu ya. Tapi kehilangan fungsi, kehilangan rasa asin, nanti akan dibuang dan diinjak orang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi terang. Saya ulangi ya, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, Akropolis itu kota yang ada di tempat tinggi, di tempat gunung yang tinggi, begitu ya. Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Yesus Kristus sendiri berkata, akulah terang dunia. Tetapi di sini Tuhan berkata, kamu terang dunia. Nah, tentunya bukan manusia kita yang terang dunia, saudaraku, tapi Kristus yang ada di dalam kita, itulah terang dunia. Karena Tuhan kan berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, ya kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Rohnya itu ada di dalam kita. Dan kalau roh Kristus itu ada di dalam kita, maka kita adalah terang dunia. Terang dunia yang 3,5 tahun lamanya ada di atas muka bumi itu sudah menyelesaikan bagiannya. Tuhan Yesus sudah selesai. Tetelestai, saudaraku ya. Dan dia sudah naik ke surga. Nanti dia akan datang kembali. Nah, sekarang tubuhnya inilah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, kita ini seperti orang yang hidup dalam sebuah akuarium. Kita ini ditonton oleh dunia. Jadi kalau gereja ulah apa, hati-hati saudaraku. Kalau pendeta melakukan hal-hal yang memalukan Tuhan, waduh repot saudaraku ya. Katakan ada seorang gembala sidang terlibat skandal begitu ya, skandal perselingkuhan. Ini mengerikan saudaraku. Karena kita ini memang kota di atas bukit. Terang kita itu ditonton oleh banyak orang. Lah kalau terangnya nanti redup saudaraku, terhalang oleh sesuatu yang membuat terang itu hilang dan menjadi gelap. Orang kaget dan kemudian orang akan membicarakan, itu terang yang ada di gunung itu kok sekarang tiba-tiba menjadi gelap ya. Demikian saudaraku, kita ini seperti orang yang hidup di akuarium, kita ini ditonton. Itu sudah bagian kita. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, mari kita mewaspadai hidup kita, menjaga hidup kita. Kita belum sempurna dan jauh dari sempurna, tetapi minimal kita tahu prinsip-prinsip apa yang harus kita jalani dalam hidup ini dan hal-hal apa yang harus kita jaga. Jangan sampai saudaraku kita jadi selebor gitu ya, sehingga akhirnya orang akan melihat. Kalau fitnah itu lain, saudaraku ya. Fitnah itu kita tidak melakukan, tidak ada bukti apapun, tapi direkayasa, kemudian diberitakan sesuatu yang salah. Itu Tuhan berkata berbahagialah. Kalau kamu difitnah dan dikatakan bahwa kamu ini melakukan kejahatan yang tidak pernah kamu lakukan, itu berbahagialah. Karena berlaku juga seperti itu pada Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tapi dia difitnah. Tetapi jangan benar-benar salah gitu ya, karena kita ini adalah kota yang terletak di atas gunung yang nggak mungkin tersembunyi. Jadi ini bertolak belakang dengan fungsi garam. Kalau garam itu memang nggak kelihatan, hanya bisa dirasakan. Nggak kelihatan tapi ternyata bisa menahan proses kebusukan. Makanya saya menafsirkan bahwa fungsi garam itu adalah fungsi doa yang tidak nampak. Tetapi kalau fungsi terang itu fungsi kesaksian, saudaraku. Makanya ada
mobil-mobil yang dulu banyak ada tulisan Jesus Inside itu ya, Yesus ada di dalam mobil ini. Maksudnya baik, saudaraku. Tapi kalau Jesus Inside kemudian dipotong sama mobil lain, ngamuk, kemudian diserempet, stop, keluar orangnya, bawa pentung begitu ya, mau gebuk orang yang motong dia sebelumnya itu, ya itu Jesus Inside-nya keluar bawa pentung gitu ya. Jesus yang ada di dalam mobil itu keluar dan bawa pentung. Apa seperti itu, saudaraku? Ingat loh, kita ini adalah kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita benar-benar harus ingat teruslah, saudara, bahwa kita ini terang dunia dan dunia ini diterangi oleh kita, oleh gereja Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi terang yang tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsinya terang itu dalam ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, jangan sampai gedung gereja itu saja yang menjadi tempat di mana terang itu bercahaya. Terang bercahaya dalam gereja oke, harus, saudaraku. Tetapi harus menerangi keluar. Jangan sampai 4 dinding gereja itu menjadi gantang yang menutup terang Kristus yang ada pada anak-anak Tuhan. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi tidak ditutupi, tapi semua orang dalam lingkungan di mana terang itu bisa menjangkau, itu orang bisa melihat. Nah, ini fungsi kesaksian, saudaraku. Kalau tadi fungsi doa, garam fungsi doa, terang ini fungsi kesaksian. Fungsi di mana kita gereja Tuhan punya kesaksian. Kalau gereja kita memberi makanan kepada mereka yang lapar, itu adalah fungsi kesaksian, saudaraku. Itu bagian dari fungsi terang. Kalau anak-anak Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, itu fungsi kesaksian. Fungsi doa ada, fungsi kesaksian ada, saudaraku ya. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang itu harus dilihat oleh orang. Tapi ini bukan pencitraan, saudaraku ya, bukan. Tapi memang keluar dari dalam, memang terang itu memang kerjaannya adalah menerangi orang. Supaya orang lain melihat terang itu gitu ya. Mereka yang sedang dalam kegelapan, mereka akan melihat terang itu. Dan terang itu adalah Kristus. Kita adalah wakil-wakil Kristus yang membawa Kristus kepada dunia ini. Nah, itu seperti visi dari gereja Kahal, ya saudaraku, membawa Kristus kepada dunia, membawa terang itu kepada dunia melalui apa? Nah, ayat 16 dijelaskan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan baik, ya good deeds itu, perbuatan baik itu benar-benar dilihat oleh mereka. Sekali lagi bukan untuk sekedar pamer atau pencitraan, bukan. Tapi asli keluar dari hati kita. Saudara menolong orang, membantu mereka yang lemah, saudara memberi makan pada mereka yang lapar, memberi pakaian pada mereka yang telanjang, yang nggak punya pakaian. Kita lakukan itu karena kasih Kristus ada dalam diri kita, dan itulah fungsi terang dari gereja Tuhan, fungsi kesaksian dari gereja Tuhan melalui perbuatan baik. Ya, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang bedanya iman dan perbuatan ya. Itu Paulus vs Yakobus. Saudara bisa ikuti itu kalau belum dengarkan, itu penting untuk dasar. Tapi di sini, saudaraku, kita tahu bahwa setelah kita menjadi milik Kristus, perbuatan baik itu adalah bagian dari terang yang tidak boleh hanya tertutup gantang di dalam gedung gereja saja. Harus keluar supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nggak peduli mereka itu orang Kristen atau bukan Kristen, mereka itu orang kafir atau orang ateis atau orang agama lain, mereka nggak peduli, saudaraku. Mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan akhirnya adalah Bapa di sorga dipermuliakan. Bukan kita yang dipuji, bukan, saudaraku. Tapi Bapa
yang dipermuliakan. Itu harus menjadi poin yang kita pegang teguh, saudaraku. Ya, jadi ada dua fungsi garam, fungsi doa syafaat dan doa peperangan, kemudian fungsi terang, fungsi kesaksian kita kepada dunia. Saudaraku, apapun yang kita perbuat, jangan sampai itu mempermalukan Tuhan, tapi biar itu mempermuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.